Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak, keluar dari hiruk pikuk pikiran dan rutinitas kita. Karena mungkin di antara kita ada yang hatinya lelah, ataupun cemas, atau dalam persimpangan jalan, atau ada yang menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi hatinya penuh tanya. Dan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus saat Ia tahu bahwa sebentar lagi Ia akan pergi. Ia tahu para murid-Nya yang akan bingung, merasa kehilangan, bahkan mungkin kecewa. Tuhan Yesus tidak menjanjikan keadaan akan baik-baik saja, tapi Ia memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kehadiran dan kepastian akan penyertaan-Nya. Firman-Nya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya ketika dunia di sekitar kita goyah, ketika kita tidak lagi bisa mengandalkan logika, kekuatan, bahkan orang terdekat, Tuhan Yesus tetap mengajak kita untuk percaya kepadanya. Tetapi mari kita jujur, percaya itu tidak selalu mudah, apalagi saat hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saat doa kita terasa hampa, saat kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, atau saat jawaban Tuhan terasa lambat. Tetapi disitulah iman kita dibentuk, bukan dalam keadaan yang nyaman, tapi justru dalam saat-saat paling gelap. Mari kita bertanya hari ini dengan jujur, apa yang membuat kita gelisah? Apakah itu masa depan? Apakah itu kesehatan orang tua?
Ataukah anak-anak yang sulit diarahkan? Atau keuangan yang belum stabil? Atau rencana yang gagal? Semua itu nyata. Tuhan Yesus tahu hal itu. Tetapi Ia tetap mengundang kita untuk percaya, untuk tenang, karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita tidak perlu tahu semua jawaban. Yang perlu kita tahu adalah bahwa Tuhan Yesus tetap pegang tangan kita. Karena Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Ia telah melewati penderitaan, melewati kematian, dan menang. Hari ini, mari kita melepaskan semua beban kita, dan kita katakan di dalam hati kita, "Ya Tuhan Yesus, aku tidak tahu kemana langkah ini membawa. Tetapi aku percaya, Engkau tetap memegang tanganku." Mari kita melanjutkan hidup hari ini dengan keyakinan yang baru, bukan karena semuanya sudah beres, tetapi karena kita tahu kita tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hari ini Engkau berkata, "Janganlah gelisah hatimu." Namun sungguh Tuhan, hati kami memang kerap gelisah. Gelisah tentang masa depan, tentang siapa kami ini sebenarnya, tentang hal-hal yang belum selesai, dan tentang harapan-harapan yang pelan-pelan mulai memudar. Tetapi Engkau tidak menuntut kami untuk selalu kuat. Engkau hanya mengundang kami untuk percaya hanya kepadamu saja. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.